Ya, tentunya ketika kita sedang mengalami dehidrasi yang cukup parah, itu absolut tidak boleh berpuasa. Ya, jangankan berpuasa, dia enggan makan pun itu tidak boleh. Bahkan dia harus mendapatkan nutrisi mungkin melalui pembuluh darah. Di mana ketika seseorang mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah atau misalkan dia diinfus, itu berarti udah batal puasanya. Nah, disitulah maka seseorang yang sedang mengalami dehidrasi absolut tidak boleh berpuasa gitu. Ya, tips menghindari dehidrasi saat sedang melakukan berpuasa. Nah, pertama memang untuk mengkonsumsi air putih itu harus terpenuhi dalam satu hari, itu harus masuk minimal 8 gelas dikali 300 mili ya. Kira-kira gelas sebesar mug gitu ya, sebanyak 8 gelas itu harus kita konsumsi dalam satu hari yang dilepas puasa ya, masa puasa. Nah, kira-kira berarti kita harus mengkonsumsi air tadi, air sebanyak 300 cc dikali 8 gelas dalam kurang lebih 6 jam ya. Jadi kurang lebih dalam 6 jam itu kita harus menghabiskan sebanyak 8 gelas kali 300 cc. Nah, bagaimana caranya? Tentunya itu tidak boleh dikonsumsi langsung glek-glek habis airnya 1 gelas gitu, jangan. Nah, jadi setiap waktu misalkan 5 menit nanti dikonsumsi 3 teguk. Nah, insya Allah nanti dia akan terpenuhi. Atau kira-kira nih saat nanti dia sahur, dia bisa dapat terpenuhi sebanyak 3 gelas gitu. Nah, nanti saat berbuka dia dapat terpenuhi 5 gelas. Nah, insya Allah sih kalau untuk menghindari dia biar enggak, kan kalau yang sering minum katanya yang banyak minum dia akan keluhannya dia sering pipis-pipis seperti itu. Nah, namun bila dikonsumsi dengan cara tepat, yaitu dengan 3 teguk, insya Allah itu juga menghindari terjadinya sering buang air kecil. Apalagi misalkan nih saat sahur, dok bagaimana sahur kita bisa dapat 3 gelas begitu ya, rasanya kembung. Dan nanti sholat subuhnya pipis-pipis. Insya Allah itu tidak ya. Jadi dengan mengkonsumsi sedikit-sedikit, 3 teguk, nanti dia akan terpenuhi dengan optimal yang tidak mengakibatkan seseorang akan sering buang air kecil. Nah, begitu juga saat berbuka. Nah, jadi nanti pas buka puasa gitu ya, misalkan dia dapat 3 teguk, dia dapat 1 gelas. Nah, lalu dia misalkan makan korma, habis makan korma dia minum lagi, dapat 1 gelas lagi, pelan-pelan 3 teguk, istirahat, 3 teguk, istirahat. Lalu dia sholat misalkan. Nah, nanti setelah sholat dia itu minum lagi, lalu dia makan ya. Nah, saat sedang taraweh jangan lupa tetap dibawa botol minumannya. Jadi saat taraweh juga tetap dapat mengkonsumsi minum. Nah, insya Allah itu nanti terpenuhi, dia dapat 5 gelas saat dia berbuka atau waktu-waktu setelah dia berbuka, dan dapat 3 gelas saat dia sahur begitu. Jadi untuk minuman-minuman ion seperti itu boleh dikonsumsi, namun tentunya di dalam kandungan larutan ion tersebut dia biasanya dikasih perasa yang bersifat asam begitu ya. Nah, yang perasa bersifat asam itu berbahayakah bila dikonsumsi saat seseorang itu sahur atau dia mau buka gitu ya? Nah, tentunya itu tidak berbahaya asal dikonsumsinya dengan cara yang tepat. Nah, jadi memang harus penuhi dulu makan nasinya gitu ya. Lalu dia juga udah selesai makan, nah boleh di saat sela-sela minum tadi cairan tadi yang 8 gelas itu boleh kita konsumsi salah satunya larutan ion. Nah, namun hindari mengkonsumsi larutan ion baik dia air kelapa maupun dia larutan ion buatan gitu ya. Itu dengan
sebelum makan. Nah itu jangan, itu sama sekali jangan, karena nanti beresiko peningkatan pada asam lambungnya. Nah jadi kalau mau mengkonsumsi larutan ion ataupun air kelapa itu boleh, namun memang yang paling bagus di antara kedua itu adalah yang alami, jadi dari air kelapa asli tanpa gula begitu. Oke.